Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey dengan NIM 2012300094 dari kelas 3I Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen Ibu Susi Francisca MPD. Adapun materi yang dapat saya jelaskan di sini adalah materi statistika pada bab korelasi pi. Sebelum memasuki materi korelasi pi, perlu kita ketahui apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika juga sekumpulan angka yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisa, mengelola, dan menafsirkan data yang terdiri dari angka-angka. Oleh karena itu, ilmu statistika ini sering ditemukan dalam berbagai macam penelitian yang membutuhkan proses pengelolaan data yang rumit. Dalam hal ini, statistika berperan untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data yang menarik kesimpulan mengenai fakta yang terwakili oleh data-data tersebut. Selanjutnya ialah tujuan mempelajari statistika. Yang pertama ialah sebagai sumber bahan atau keterangan mengenai berbagai hal. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan data terkait populasi tertentu. Yang ketiga, memperoleh gambaran masalah dari sebuah populasi. Yang keempat, membuat estimasi dari data untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, membantu menganalisis data agar dapat mengetahui nilai dari suatu hal. Yang keenam, mengurangi luasnya jumlah populasi ke dalam ukuran yang lebih kecil agar dapat dipahami dengan mudah. Setelah kita mengetahui apa itu statistika dan tujuan mempelajarinya, selanjutnya kita memasuki materi tentang korelasi pi. Korelasi dalam statistika adalah hubungan antara dua variabel dan nilai yang sudah ada tidak dapat diubah. Teknik analisis koefiensi pi termasuk teknik analisis statistika non-parametrik. Digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel yang berskala nominal atau diskrit. Jika variabel yang akan dianalisis bukan data berskala nominal atau diskrit, maka harus diubah lebih dahulu menjadi data nominal atau diskrit. Teknik korelasi pi untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, fungsi korelasi pi, yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel diskrit dengan menggunakan tabel kontingensi 2x2 dan rumus korelasi pi. Korelasi pi membantu menjelaskan apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut dan seberapa kuat hubungan itu. Jadi, korelasi pi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel dalam kategori biner, ya atau tidak, 0 atau 1, benar atau salah. Korelasi pi mirip seperti korelasi Pearson, tetapi khusus untuk data yang hanya memiliki dua pilihan. Selanjutnya ialah cara menghitung korelasi pi. Seperti pada gambar tersebut, yaitu rumus korelasi pi. Pi ialah terdapat AD dikurang BC per akar A tambah B
A tambah C, C tambah D, B tambah D. Lalu kita jumlahkan, nanti saya jelaskan pada soal. Contoh soalnya ialah suatu misal. Seseorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara jenis kelamin JK dengan pilihan jurusan PJ di sebuah perguruan tinggi. JK dibedakan atau dikategorikan ke dalam laki-laki dan perempuan, sedangkan PJ dibedakan ke dalam manajemen dan dakwah. Sedangkan sampel ditentukan 100 siswa SLTA yang akan melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi tertentu. Hasil pengumpulan data tentang pilihan jurusan mereka ditabulasikan pada tabel berikut. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dihitung koefisiensi korelasi P sebagai berikut. P sama dengan AD dikurang BC per akar A tambah B, C tambah D, A tambah C, B tambah D, sama dengan 34 dikali 30. 34 itu hasil dari laki-laki yang meminati jurusan manajemen, sedangkan 30 itu perempuan yang meminati jurusan dakwah, dikurang 15 kali 21. 15 itu hasil dari laki-laki yang meminati jurusan dakwah, sedangkan 21 itu perempuan yang meminati jurusan dakwah, per akar 49 kali 51 dikali 55 dikali 45. 49 itu total dari laki-laki yang meminati jurusan manajemen dan dakwah, sedangkan 51 itu total dari perempuan yang meminati jurusan manajemen dan dakwah. 55 ialah total laki-laki dan perempuan yang meminati jurusan manajemen. 45 yaitu total laki-laki dan perempuan yang meminati jurusan dakwah. Jadi 34 dikali 30 hasilnya yaitu 1020, dan 15 kali 21 yaitu hasilnya 315. Sedangkan akar 49 dikali 51 dikali 55 dikali 45 ialah 6.185.025. Hasil dari yang di atas dijumlahkan lagi, 1020 dikurang 315 yaitu hasilnya 705. Sedangkan akar 6.185.025 yaitu 2.486.971. Dijumlahkan lagi, 705 per 2.486,971 ialah 0,284. Kesimpulannya ialah, jadi korelasi adalah hubungan antara dua variabel dan nilai yang sudah ada tidak dapat diubah. Korelasi P adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel dalam kategori biner, ya atau tidak, 0 atau 1, benar atau salah. Menurut Mundir 2013, korelasi P merupakan salah satu teknik analisis korelasional yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel X dan variabel Y. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.